Selamat pagi, selamat siang. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Baik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya bergembira dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari yang istimewa ini. Kita sudah masuk di bulan November, bulan 11, dan bulan depan, bulan 12. Bulan satu lagi, 2026. Singkat sekali waktunya. Baik, saya mengajak kembali kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, kami sudah berdoa, kami sudah menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan pencipta kami, Allah kami, Yesus kami yang luar biasa. Hati kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan yang datang. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Tolong yang berbeban berat. Engkau berkata kepada kami, marilah yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah master kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lihatlah seluruh umat Tuhan yang datang kepada Engkau. Tuhan, aku berdoa, pewahyuan, berikan kepada kami. Tuhan, tingkatkan iman kami. Tuhan, tingkatkan keyakinan kami. Kami percaya hanya dengan sistem keyakinan dari surga lah kami mengalami perubahan. Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi. Miliki kami dengan hati yang bersyukur. Bahkan memiliki hati yang dewasa. Berkati mama kami, opung kami, mama gembala kami, pendeta R. Pengabdian. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, memberikan umur panjang selalu kepada mama kami. Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak berita, banyak kabar, banyak informasi yang ada di Indonesia, juga ada di Riau, Pekanbaru, begitu banyak berita-berita. Namun saya mengajak Bapak Ibu tetap konsentrasi, tetap fokus kepada berita kabar baik dari firman Tuhan. Bapak Ibu, selain firman Tuhan, kita juga belajar untuk menjaga kesehatan. Saya bersyukur Bapak Ibu, sebagian saudara sudah mulai melatih diri dengan olahraga, dengan makan secukupnya, sehingga kesehatan kita ideal. Karena beberapa informasi saya dapat informasi bahwa kalau kita makan kebanyakan, jadi lemak kan, jadi banyak penyakit juga. Boleh makan banyak, tapi dibuang dengan olahraga, dengan keringat, dengan kerja di ladang gitu ya. Jadi terguna, berfungsilah tenaga yang kita terima dari makanan. Bahkan ketika kita minum juga, minumlah dengan air hangat saja. Usahakan jangan minum yang panas. Kenapa? Kalau kita minum panas sekali, tenggorokan kita nanti luka. Ya kan? Kalau tenggorokan luka, usus juga luka. Udahlah, minum aja hangat-hangat. Ya, suam-suam kuku lah. Dan minumnya jangan terlalu dingin juga. Dingin juga berpengaruh kepada tenggorokan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup berhikmat. Karena waktu ini singkat, khususnya anak-anak muda di sini, keluarga-keluarga, mari hiduplah dengan waktu yang terbaik. Jangan sembarang hidup, jangan membuang waktu. Karena percayalah, waktu saudara singkat. Waktu saudara sangat singkat. Jika seorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Ya, dia bersukacita, Pak Pendeta, terima kasih, rumah kami besar. Namun di balik berkat itu harus membersihkan. Ya, rumah besar, rumah 2 lantai, boleh bersukacita, tapi jangan lupa itu juga menjadi beban. Karena apa? Disapu, dibersihkan, dipel. Karena apa? Ngapain rumah besar tapi kalau berantakan, ya? Hidup ini ada 2 sisi, berkat
dan bisa menjadi beban. Seperti koin kan, dua sisi. Jika seorang punya bayi itu berkat, ya. Namun kalau sudah punya bayi, tapi kalau bangun malam itu jadi beban, nah kan? Jadi beban. Ya ganti-gantian menyusui, bahkan mengganti popoknya, itu jadi beban. Nah, jika seorang ingin dapat gelar sarjana, bahkan jadi master, itu berkat. Namun harus belajar, itu beban. Harus punya konsisten setiap hari, itu beban. Ketika Bapak Ibu, para penatua di jadwal, di sermon, khotbah, itu juga berkat. Namun bebannya adalah mesti belajar. Tidak bisa menyampaikan materi dengan asal-asalan gitu ya. Karena saya berulang kali mengatakan, seseorang yang bernilai dilihat dari seberapa banyak dia tahu. Ya, seseorang yang bernilai itu akan ditingkatkan lebih lagi ketika diberi training dengan banyak baca, banyak pengetahuan. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Umatku binasa karena tidak punya pewahyuan. Nah, jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu berkat. Tapi beban untuk menjaga kesehatan. Ya, tidak gampang. Tuhan berikan aku berkat kesembuhan. Oke, Tuhan beri. Tapi setelah Anda sembuh, bisa nggak memaintain, memelihara kesehatan dengan menjaga makan, dengan berolahraga, dengan jogging, nge-gym, ataupun mengurangi makan makanan yang di luar sana minyaknya banyak, udah pakai minyak jelantah berulang-ulang, gorengan bermacam-macam. Nggak heran berdoanya sebentar, tapi bebannya juga banyak. Kenapa? Bisa batuk, bisa demam, bisa meriang. Kenapa? Salah maintain, salah menjaga. Nah, jika kita dapat hanya minta berkat tanpa beban, itu pasti mustahil juga. Nah, jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Dan sebaliknya. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Nah, ini kerinduan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di gereja yang Tuhan kasihi. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, kerinduan saya bahwa di 2025 ini kita akan akhiri di November, Desember dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih. Bersyukurlah setiap hari. Katakan bersyukur. Katakan berterima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena hidup ini kan singkat. Ya, saya juga belajar minta hikmat dari Tuhan agar hidup ini tidak sia-sia dengan melakukan yang tidak berguna. Saya buat judul hari ini, mari miliki ucapan syukur senantiasa. Ya, ada 4 kuasa ketika Bapak Ibu mengucap syukur. Sekalipun ada beban, tapi beban itu diiringi dengan ucapan syukur. Memang setiap manusia pernah mengalami ketakutan dan kecemasan. Namun hari ini saya mengajak kita tingkatkan keyakinan kepada Tuhan sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Nah, Alkitab juga berkata bahwa banyak doa-doa dari para tokoh Alkitab. Ajar kami untuk melihat kemuliaan Allah. Ajar juga generasi kami melihat kemuliaan Allah. Ini artinya bahwa generasi-generasi ke depan itu juga doa kita. Orang tua kita berdoa agar anak-anak melihat kemuliaan Tuhan dengan percaya selalu pada Tuhan. Sama halnya kita juga ketika kita keluarga punya anak-anak, kita berdoa agar seluruh keluarga kita, generasi kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, hari ini ada 4 kuasa dalam ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur yang kita lakukan, praktekkan, itu membuat
kedekatan dengan hadirat Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur kepada Tuhan akan membuka pintu hadirat dan kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 bilang gini. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 bilang gini. Masuklah melalui pintu gerbangnya, ya kan? Dengan nyanyian syukur. Ada formulanya, ada rumusnya, Pak. Kalau ingin dekat sama Tuhan, kalau ingin menerima hadirat Tuhan, kalau ingin merasakan hadirat Tuhan, Tuhan katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya. Ada gerbang, ada pintu. Ada pintu, ada kunci. Nah, untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, harus melalui pintu. Tuhan bilang, kalau masuk ke dalam ruangan itu, ada pintu, ada gerbang. Dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam hadirat Allah, di sana ada kebaikan Allah. Pak, Bu, anak-anak muda yang saya cintai dalam Kristus. Burung hidupnya di udara. Lingkungannya udara. Ikan lingkungannya di air. Ikan lingkungannya di samudra, di lautan, di sungai. Ikan tidak akan bisa hidup di luar air. Dia akan mencoba mungkin ke darat, dalam beberapa waktu kemudian ikan ini akan mati. Sama halnya dengan burung. Burung itu di udara. Tapi kalau dia ingin berubah lingkungan, dia masuk ke dalam air. Beberapa saat kemudian burung itu kehabisan nafas dan mati. Sama dengan hadirat saudara. Hadiratmu atau lingkungan saudara. Saudara bisa diberkati oleh Tuhan kalau berada dalam lingkungan Tuhan. Hadirat Tuhan. Bapak Ibu ingat Adam dan Hawa. Dia sudah menerima kerajaan Allah. Dia sudah mengalami lingkungan surga. Dia sudah menikmati hadirat Tuhan. Tapi ketika detik itu dia berbuat dosa, melanggar perintah, hadirat itu diangkat. Kerajaan itu diangkat. Kuasa itu diangkat. Nah, hari ini Allah rindu kembali kepada rencana awal. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk berfoya-foya. Tuhan ciptakan manusia untuk berkuasa. Berkuasa itu bisa ketika saudara dan saya di dalam hadirat Tuhan. Para pengusaha, para pedagang, saya punya kerinduan. Para pejabat, para karyawan, para buruh, dengarkan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Engkau akan mengalami perubahan luar biasa kalau Anda dan saya berada di dalam hadirat Tuhan. Alkitab berkata, masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke lingkungan surga adalah ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, Anda dan saya punya kunci akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau pejabat ingin didapat promosi, dia harus punya akses ketemu pemimpinnya. Kalau engkau karyawan ingin dipromosi, ingin meningkatkan gaji, Anda harus punya akses kepada pimpinan HRD atau pemilik perusahaan agar gajimu naik. Artinya, kalau engkau ingin dapat promosi dari surga, mari terimalah akses. Akses itu, kunci itu ada di dalam ucapan syukur saudara. Yang setuju katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Mari kita belajar mengucapkan syukur. Semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Berkat dan kebaikan Tuhan itu sempurna. Dan
seperti saudara berada dalam hadirat Tuhan, dalam air itu, dalam lingkungan itu, Anda menerima kebaikan-kebaikan. Semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman saudara. Mari hari ini kita tahu rahasia. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran Kristus. Dan dengan ucapan syukur, Anda akan menerima peningkatan iman. Berkali-kali saya mengatakan, di Indonesia mata uangnya rupiah. Anda ingin sekolah pakai rupiah. Ya, mau sarjana pakai kuliah pakai rupiah. Mau bayar listrik, token listrik, air, pam pakai rupiah. Mau pakai angkot pakai rupiah. Ketika sakit, kalau tidak ada BPJS, bayar pakai rupiah. Kalau ada BPJS pun juga bayar iurannya, bayar juga rupiah. Itu dalam dunia, sistem dunia. Nah, di surga ada sistem finansial, yaitu iman. Iman itu adalah transaksi surga dan bumi. Ketika kau ingin diberkati, dipromosi, Tuhan tanya, adakah imanmu? Ya, kalau ingin sembuh, adakah imanmu? Iman timbul dari pendengaran-pendengaran. Nah, hari ini juga kita dapat informasi dari surga. Iman juga meningkat ketika kita belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih. Katakan bersyukur. Katakan bersyukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan mengganti kata-kata keluh kesah, mengganti sungut-sungut, mengganti ngomelan, mengganti kata-kata kasar, mengganti kata menuntut, mengganti kata memaksa, diganti dengan ucapan syukur, dengan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Ganti komplainmu dengan berterima kasih kepada Tuhan. Unang godang hatam. Banyak kali cengkune, banyak kali apalagi menggerutu. Padahal sudah pernah tua, padahal sudah ke gereja tiap minggu, berkhotbah pula, masuk Facebook, masuk Instagram. Tapi ketika di luar masih mengeluh. Halo. Nah, hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Senyum dulu, senyum. Senyum yang lebar. Katakan bersyukur. Sekali lagi, katakan bersyukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pintu untuk hadirat Tuhan, bersyukur. Saya mengajak para pemimpin pujian, belajar bersyukur. Para singer, belajar bersyukur. Para penatua yang sudah memberitakan Injil, yang sudah berkhotbah di rayon-rayon, belajar bersyukur. Ada amin, amang? Inang? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya. Yang kedua, ucapan syukur itu melahirkan pelipat gandaan. Nah, ini rahasia orang sukses. Rahasia orang diberkati. Rahasia orang mengalami kelimpahan karena bersyukur. Ingat ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki yang kelaparan. Belum termasuk wanita. Belum termasuk anak-anak. Katakanlah anaknya satu saja. Berarti ada berapa? 15.000. Gudengai. Kelaparan. Alkitab berkata, apa yang ada padamu? Ada di situ 5 roti 2 ikan. Itu untuk segelintir orang. Namun, Yesus berkata, dia menengadah ke surga dan mengucap syukur. Bayangkan, mata jasmani melihat 5.000 kelaparan. Tapi mata rohani melihat kelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Kita buka Yohanes 6, 11 ayat 14. Yohanes 6, 11 ayat 14. Kita buka sama-sama ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Berkecukupan. Ya, 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Ya, ini kalau orang Batak di situ udah cocok lah itu. Tak ada sisanya. Kalau orang Manado di situ tak ada sisanya. Dibungkusnya itu. Oh, haleluya. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kisah ini menyatakan kebenaran. Ini sejarah yang spektakuler. Bayangkan kelaparan 5.000. Sudah malam. Berarti mereka makan sore lah ya mungkin ya. Dan mereka mengalami pelipat gandaan. Bapak ibu yang sedang mengalami kemiskinan hari ini. Stop menggerutu. Capek kau. Udah tambah miskin. Tambah habis berasmu. Tambah habis ikanmu kalau menggerutu. Merepet. Nembro, udahlah, nggak usah merepet. Nantulah, nggak usah merepet. Tante, nggak usah merepet. Adik-adik, nggak usah merepet. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Umur kita udah berapa? Dari 60. Tinggalkanlah merepet itu. Ketika ada krisis kelaparan, Tuhan kita mengajar kita mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan, 5.000 makan. Bapak ibu yang mengalami kekurangan, bapak ibu yang mengalami penderitaan, saya mengajak, menghimbau saudara, bertobatlah. Stop komplain, stop menggerutu, stop sungut-sungut, stop merepet. Ganti dengan ucapan syukur. Haleluya! Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Saya juga punya kerja marketing. Marketing itu, di antara saudara mungkin ada marketing. Nah, untuk deal ataupun untuk project, prinsip marketing itu mirip firman Tuhan. Belajar dari ini. Ya, beri dulu, maka kamu akan diberi. Lihat, Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat jika tidak diberi 5 ikan, 5 roti 2 ikan. Coba kalau terjadi kelaparan 5.000, Tuhan Yesus kan tahu siapa yang bawa roti di situ. Tapi dia menanti siapa yang berani memberi. Orang marketing atau filosofi sales, dia suka give, baru dapat order. Dia beri, ya telepon dulu. Ada teleponnya. Transparan pula teleponnya. Mr. Joko, apa kabar? Apakah besok sore kita bisa ngopi? Saya traktir, Mr. Joko. Beri. Mr. Hendra, minggu depan boleh ketemu kah? Kita makan siang. Saya traktir. Ketemulah. Makan siang. Ngobrol kesehatan, ngobrol keluarga, semua diobrolin. Ketemu lagi, telepon lagi. Mr. Joko, apa kabar? Mr. Hendra, apa kabar? Beri perhatian. Beri. Traktir. Beri. Lihat.
ujung-ujungnya setelah Anda dan marketing tim Anda memberi, akan ada proyek. Dia nggak enakan. Nanti ujung-ujungnya dia akan kasih proyek kepada Anda. Beda sama orang yang bukan marketing. Ketemu orang, dia malah minta. Ataupun oke lah dia marketing, tapi sistem salah. Ke telepon, Pak, saya dari asuransi, Pak. Pak, mau asuransi nggak, Pak? Dia minta dulu. Pak, saya mau nawarkan barang, Pak. Mau nggak, Pak? Menawarkan dulu. Orang masih nolak. Tolak. Kenapa? Prinsipnya salah. Saya berdoa. Kita contoh Tuhan Yesus. Ketika mengalami kekurangan, dia tunggu ada orang yang memberi. Dan dari pemberian itu, Tuhan Yesus mengajar untuk berterima kasih. Bersyukur kepada Bapa. Terjadilah pelipat gandaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11:40-44. Yohanes 11:40-44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini cerita tentang Lazarus yang mati sudah bau busuk. Luar biasa peristiwa ini. Gempar. Seakan-akan Yesus ketika dihubungi oleh saudaranya, dia menunda-nunda. Namun semua ada rencana Tuhan di balik persoalan, di balik masalah. Ada saat-saat di mana kita mengalami hari penderitaan, kesusahan, kesakitan, kesedihan, bahkan air mata kita. Kehilangan iman untuk percaya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Ganti kesusahan, ganti penderitaanmu, ganti kehilangan imanmu dengan tetap bersyukur. Harapkan yang terbaik dari hidupmu. Harapkan terbaik bagi anak-anakmu. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang agung. Pikirkan yang positif. Apa yang kau pikirkan, itu yang datang. Dan saya berdoa, mulai hari ini, miliki pikiran yang bersyukur. Berterima kasihlah untuk cucumu yang sehat. Berterima kasihlah anakmu akan menikah. Berterima kasihlah keuanganmu meningkat. Berterima kasihlah engkau punya rumah yang akan direnovasi. Berterima kasih, berterima kasih. Ketika kau berterima kasih, maka terjadi kebangkitan. Kebangkitan finansial, kebangkitan sukacita, kebangkitan ekonomi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Angkat kedua tanganmu ke surga. Nyanyi kita sama-sama. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, like the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Give thanks artinya belajar bersyukur. Ada men? Yang keempat, yang terakhir, kuasa ucapan syukur. Yang keempat adalah ucapan syukur itu menyelamatkan. Ucapan syukur itu menyelamatkan. Kita buka Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Ini cerita tentang ke-10 orang kusta. Ya, ada 10 orang kusta yang berteriak kepada guru, kepada Rabi, kepada Yesus. Rabi, anak Daud, tahirkanlah kami. Dan kita tahu orang kusta kala itu berbicara mengenai diasingkan, disingkirkan, karena dianggap berdosa, dianggap dikutuk, sehingga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Hatinya merana, dibuli, mentalnya nggak kuat lagi. Mereka hampir mati. Di ujung tombak ketemu Yesus. Dan dia nggak rem-rem lagi. Dia panggil dia. Yesus! Yesus, sembuhkan kami. Kita lihat sebentar Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Nah, 10-nya berseru, Yesus sembuhkan kami, dan sembuh. 10-nya dijamah, sembuh. Dan Yesus tanya, di mana yang 9? Karena 1 yang datang berterima kasih. 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu, ucapan syukurmu telah menyelamatkan engkau. Jangan bangga Anda liturgi. Jangan bangga Anda sermon. Jangan bangga Anda ikut rayun. Karena apa? Mereka pun mengalami mukjizat. Sembuh. Kusta yang menggerogoti tangannya. Hampir puntung. Sembuh. Timbul lagi. Sempurna. Tuhan tanya, kemana kalian? Sudah sembuh, kemana? Sudah diberkati, udah punya rumah, kemana? Udah punya uang, dari zaman Tuhan. Dulu Pak Pendeta, doakan aku sakit. Didoakan, sembuh. Sekarang kemana? Yesus tanya, kemana yang lain? Masih bersungut-sungutkah? Masih merepetkah? Pergikah? Nggak pernah ke Huria? Nggak pernah sermon lagi? Nggak pernah banyak kali alasan? Halo? Nggak pernah rayon lagi? Kemana? Lembur. Apa lembur? Kemana? Ke rumah tetangga dulu.
Gak udah diundang, udah ke ayo rayon. Padahal udah diberkati. Pas sakit, tolongin tapi akun gabi, sampai opung udah doakan, pendeta udah doakan. Udah sembuh. Kemana? Sama situasinya, sama kasusnya dengan ini. Sama 10-nya teriak-teriak, oh, Tuhan Yesus tolong. Ke-10 itu kemana? Mereka tahir. Tapi 9-nya pergi. Batang hidungnya pergi. Gak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tanya kepada saudara jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tanya hatimu. Tanya hatimu. Apakah engkau berterima kasih kepada Tuhan? Halo. Tanya, Tuhan Yesus tanya dulu. Jawab di hati. Sudah diberkati kalian? Sudah diberkati? Sudah sembuh? Sudah tahir? Adakah ucapan syukurmu? Adakah ucapan terima kasihmu kepada Tuhan? Gereja itu wakilnya Tuhan. Anda kan gak bisa lihat Tuhan. Gereja lah sebagai perwakilan. Ada gak ucapan syukurmu kepada gereja? Ada gak ucapan terima kasihmu kepada gereja? Tuhan tanya. Tuhan tanya. Sudah 25 tahun, 45 tahun gereja. Tuhan tanya. Sudah sembuh, sudah punya rumah, sudah punya anak, punya keturunan, sudah sarjana anaknya, sudah kerja. Tuhan tanya, mana ucapan syukurmu? Ayat 19. Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mau katakan, surga itu tempat orang yang berterima kasih. Surga tempat orang yang bersyukur. Surga orang yang tahu berterima kasih. Surga orang yang tahu mauliate. Surga tempat orang yang kamsia. Kamsia, gracias, mauliate, thank you very much. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tangisan gembala sudah tumpah untuk mendoakan umatnya. Darah Yesus sudah tercurah untuk keselamatan. Yang Tuhan mau adalah, adakah ucapan syukur dari mulutmu? Adakah ucapan terima kasih dari lidahmu? Hari ini saya mengajak, bongkar hatimu yang keras itu. Bongkar imanmu yang kosong itu. Dengan melangkah dan mengucapkan syukur. Mengucapkan terima kasih. Dengan berkorban pada Tuhan. Ucapan syukur akan menyelamatkan engkau. Satu orang kusta inilah yang ke surga. 9-nya tidak ke surga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kesimpulan. Ada 4 kuasa ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. The key to enter the gate of the presence of God is giving. Thank you, thank you, thanksgiving. Yang kedua, ucapan syukur melahirkan pelipat gandaan. Anda yang stagnasi, Anda yang terhambat keuangannya, terobosannya, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kuasa ucapan syukur. Ucapan syukur mengaktifkan kuasa supranatural, membangkitkan hidupmu. Yang suam-suam kuku, yang lemah, yang letih, yang punya penyakit, bersyukur saja sama Tuhan, maka Anda akan terima kuasa kebangkitan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang terakhir, kuasa ucapan syukur adalah menyelamatkan. Saya baca terakhir, Roma 4, 18, 21.
Roma 4, 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham, Sarah itu tidak mungkin punya anak. Abraham, Sarah udah tua. Sudah tidak mungkin. Tapi mereka berharap, mereka berterima kasih, mereka bersyukur ketika mereka berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk bersyukur. Tapi selalu mereka berharap, bersyukur, dan percaya. Dan terjadilah kuasa membangkitkan. Abraham, Sarah punya putra Ishak. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saya kasih waktu 1 menit. Kita berterima kasih pada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua. Semuanya di belakang, di depan, tengah, kiri, kanan. Semua bersyukur. Mari bersyukur. Berterima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Tutup matamu. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk gajiku. Terima kasih Tuhan untuk istriku. Terima kasih untuk suami. Terima kasih untuk pekerjaan. Ya, semua berseru. Semua berterima kasih. Terima kasih untuk aku udah bekerja. Terima kasih untuk proyek. Terima kasih aku sudah sembuh. Terima kasih aku sudah sehat. Terima kasih aku sudah bisa bayar anak-anak sekolah. Terima kasih untuk makanan, minuman. Terima kasih Tuhan, aku tidak lupa berterima kasih. Tuhan, aku bersyukur. Ya, terus bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk bulan 11. Terima kasih sebentar lagi Natal. Terima kasih 2026. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kau jadikan kami kepala, majikan, pemimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, aku berdoa, beri atmosfer ucapan syukur kepada seluruh jemaat Tuhan. Beri atmosfer ucapan syukur di rumah, di gereja, dimanapun kami berada. Dan kami percaya terjadi kuasa atas kami. Kuasa surga, kuasa Yesus kami terima sepanjang masa. Haleluya. Yang percakapan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.